Terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Pemirsa, siapa yang salah ketika kebijakan 3-in-1 diakali, dilanggar, dikangkangi? Apakah pemilik mobil yang salah menaikkan penumpang di jalan agar tidak berurusan dengan polisi? Atau si joki 3-in-1? Atau kebijakannya yang tidak matang sehingga mudah diakali? Siapa yang bertanggung jawab jika keselamatan atau terjadi pelecehan terhadap joki 3-in-1? Akankah Pemprov DKI Jakarta tinggal diam? Inilah News Track pekan ini ketika Perda 3-in-1 diakali. Mereka yang berjajar di belakang saya ini bukan sedang menunggu angkutan umum untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuan. Tapi mereka adalah joki 3-in-1 yang siap menemani para pengendara mobil berisi kurang dari 3 orang untuk melalui jalur 3-in-1. Belasan orang berjajar di sepanjang pinggiran Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat sambil mengacukan jari telunjuknya. Mereka menawarkan diri untuk menjadi penumpang bayaran agar si pengemudi tak berurusan dengan polisi karena kurang penumpang. Sebab ketika memasuki wilayah 3-in-1, satu kendaraan minimal harus berisi 3 penumpang. Para perumus kebijakan pasti tak menyangka peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 12 tahun 2003 yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan justru menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak kebagian pekerjaan di Jakarta. Muncullah istilah joki 3-in-1. Menurut peraturan 3-in-1, semua kendaraan roda 4 diwajibkan minimal berpenumpang 3 orang. Aturan ini mulai diterapkan sejak tahun 94 dan beberapa kali direvisi hingga terakhir pada tahun 2008 yang diterapkan di jalan-jalan utama ibu kota. Di beberapa jalan yang mengarah ke kawasan jalur 3-in-1, para joki 3-in-1 marak berkumpul dan menggelar bisnis informal mereka. Pengamat sosial dan budaya Devi Rahmawati melihat fenomena joki 3-in-1 ini bukan semata memanfaatkan celah pada peraturan 3-in-1, melainkan juga buah dari sistem pembangunan yang tidak berimbang. Ini bukan hanya persoalan Indonesia sebenarnya, terkait ekonomi bawah tanah yang kalau di Indonesia memang mungkin kemunculannya sangat banyak. Salah satunya adalah dengan joki 3-in-1. Kenapa? Karena memang kita tahu bahwa orang-orang di Indonesia merasa belum menjadi manusia Indonesia seutuhnya bila belum mencapai Jakarta. Semakin mudah memperoleh uang dari joki 3-in-1, semakin menarik minat masyarakat miskin lainnya menjadi joki 3-in-1. Kenapa Mbak awalnya jadi joki? Ya kan awalnya kan aku di sini kan merantau mencari kerjaan, begitu susah kan. Pas awalnya juga diajak sama teman untuk jadi 3-in-1 gitu. Itu pas itu udah ngerasain jadi 3-in-1 ternyata asik juga. Lumayan aja kan buat sekolah, buat biaya apa segala macam ya, namanya kehidupan ya kan. Kebetulan saya jadi janda dulu, jadi saya harus ngidupin mereka makan apa gitu kan. Saya tanya-tanya, oh jadi joki aja, udah jadi saya jadi joki. Tentu hal tersebut sangat memprihatinkan. Mengingat peraturan 3-in-1 hanya dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan, tapi justru diakali sehingga menambah masalah baru. Ekses hadirnya joki 3-in-1 antara lain mengancam keselamatan dan terjadinya pelecehan terhadap si joki. Ekses lainnya adalah jalan-jalan yang menuju wilayah 3-in-1 menjadi macet. Pengendara yang ingin memakai jasa joki memperlambat mobil mereka dan berhenti di jalan untuk mengangkut para joki. Hal tersebut memperlambat arus lalu lintas sehingga jalan menjadi tersendat. Operasi justisi yang dilakukan aparat nyatanya tidak membuat para joki kapok dan tetap mengais rezeki melalui celah peraturan 3-in-1 ini. Program-program justisi yang sifatnya menurut saya sangat reaktif, itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan tadi. Mereka bisa saja diusir, tapi kemudian hari terus akan bermunculan lagi. Karena bukan apa, ini adalah bagian dari kearifan masyarakat untuk bertahan hidup.
Selain itu, seolah-olah petugas tutup mata terhadap kehadiran joki 3-in-1. Hanya jika ada operasi tertentu, petugas baru beraksi. Selain bentuk pelanggaran yang dihalalkan di depan mata aparat dan pejabat pemerintah, kita tahu joki-joki 3-in-1 itu mungkin hanya 1 kilometer dari Istana Negara dan itu dibiarkan selama bertahun-tahun. Jadi menurut hemat saya, baik itu secara etis, secara hukum, ini sebenarnya tidak benar. Untuk urusan joki yang menunggu di sana sini, ini kita harapkan dari rekan kita Satpol PP untuk secara kontinu menjaring mereka ataupun menghalau mereka supaya tidak ada di jalan-jalan. Kehadiran joki 3-in-1 sepenuhnya diserahkan kepada hukum pasar. Sepanjang ada permintaan, maka joki 3-in-1 akan tetap ada. Sebenarnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji untuk menghapus peraturan 3-in-1. Dan ini diganti dengan peraturan lain yang intinya tetap untuk mengurangi kemacetan. Makanya kita mau hapus 3-in-1. Nah sekarang kepolisian masih perlu. Tidak efektif. Tapi juga bisa bawa joki. Nah sama sudah ganjil genap juga nggak efektif itu IRP. Lantas apa kata para joki mengenai rencana ini? Kita kerja halal, mesti ituin sama Pol PP, mesti diituin sama Pol PP, kejar-kejaran. Kita bukan kerja nyuri, nyolong apa, saya enggak. Saya ini kerja halal untuk demi anak-anak. Mohon dengan hormat ya Pak Jokowi maupun Pak Ahok, jangan sampai ada joki dihapus. Kita mau makan apa coba? Memang tidak mau kita turun di jalanan seperti ini semuanya. Saya harap dan saya mohon setiap plang 3-in-1 tolong dihapus atau tolong dicabut. Kita hanya untuk membantu bos-bos aja yang ada di setiap mobil lewat. Kita cuma hanya membantu. Selama masih ada yang menggunakan jasa mereka dan tidak adanya penindakan tegas dari pemerintah, tentunya joki 3-in-1 tetap akan ada. Menjadi kontroversi semenjak pertama kali diberlakukan, mungkin peraturan 3-in-1 hendaknya dievaluasi. Solusi pasti dari pembuat regulasi tentunya sangat dinanti. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.